pun juga nggak yakin kira-kira sampai jam 11 nanti apakah sudah lengkap semua 22 kecamatan, dan untuk itu kiranya lebih baik acara ini kita mulai. Saya mengapresiasi kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadiran pada saat ini, pada hari Senin tanggal 16 Januari ini, atas penugasan dari PAC. Tadi disampaikan oleh Pak I, dan sebelah kanan saya ini adalah Pak Julid dari Doko. Beliau adalah Ketua Bidang Infocom, pengurus cabang. Alangkah baiknya kalau saya memulai dari maksud, tujuan, kenapa, bagaimana harus dibentuk yang namanya Infocom. Lalu tugasnya ini apa? Partai sebagaimana yang diamanatkan Kongres Bali melalui ADART mewajibkan setiap cabang itu membentuk yang namanya Infocom, informasi komunikasi. Partai kita melakukan aktivitas kepartaian tanpa dipublikasikan, tanpa diinformasikan, saya kira mana mungkin kita akan dikenal oleh publik, kan begitu? Sumber bunyi, sumber berita, kalau tidak diberitakan, mana mungkin menjadi berita. Berbeda kalau kita rasan-rasan. Rasan-rasan itu malah ojo sampai tekan krungu sing dirasani utawa tanggane sing dirasani. Tapi kalau partai wis diragati larang, terus mari ngono maneh energi, tenaga, pikiran itu kita curahkan untuk kesuksesan satu program, tapi itu didiamkan, tidak diolah menjadi informasi untuk disebarkan. Nah, mana mungkin publik kita, mana mungkin warga PDI misalnya itu tahu akan aktivitas kepartaian tersebut. Menginformasikan dan mengkomunikasikan. Infocom sebagai lembaga, monggo Pak atas. Infocom sebagai alat partai dari, oleh, untuk partai pada sementara ini itu cabang Kabupaten Blitar berpikir, berencana bahwa semua petugas partai kita, petugas partai itu adalah yang ada di legislatif dan yang ada di eksekutif. Yang di legislatif itu sejumlah 15 anggota dari 50 anggota dewan, yang di eksekutif adalah bupati, wakil bupati. Kita berencana Infocom ini kita bangun sistem agar yang namanya petugas partai kita itu membuat berita, tentu berita yang baik, kan begitu, tentu berita yang produktif, kan begitu. Sengaja kita target, mungkin ada anggota fraksi yang sudah melakukan kegiatan mengunjungi konstituennya, membagi cangkul misalnya, membagi benih atau bibit untuk pertanian misalnya, tapi kemudian itu tidak dipublikasikan.
Atau karena memang belum terbentuk Infocom, maka hanya getok tular. Nah, sejauh mana satu kegiatan anggota dewan tersebut ini dikenal luas oleh masyarakat kalau media komunikasinya itu hanya gedok tular. Lah maka Infocom itu penting kita bentuk dalam rangka bukan sekedar mempublikasikan atas apa yang dikerjakan, tapi mentarget petugas partai itu untuk membuat berita. Monggo Pak Sutik misalnya, ya ditarget. Nanti kita buat apa, 1 bulan itu harus ada 1 berita atau 2 berita, dengan catatan berita positif itu tadi. Rumpuk nih perapatan gitu, nunggu nih arek trek-trekan misalnya seperti itu, terus nyeluk Infocom. Harus kegiatan yang positif, bukan sekedar menjadi berita, tapi berita ini kita buat sedemikian rupa bahwa itu membawa efek positif. Sehingga kehadiran Infocom ini menjadi faktor pendorong untuk memastikan target anggota dewan membuat 2 berita itu terbukti atau terlaksana. Dari mana Mas? Oh, Gandusari, ya. Infocom ini nanti setelah kita rapat pada kesempatan ini, terus kemudian nanti kita bekali, kita diklat, kita undang Infocom dari provinsi untuk memberikan wawasan masukan pada kita semuanya. Kita sama-sama masih belajar. Nah, untuk itu terkait dengan tugas, terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan target-target yang kita rancang, itu nanti kami harapkan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, mohon untuk aktif, mohon untuk memahami bahwa kehadiran Infocom ini menjadi kebutuhan kita, bukan justru menjadi beban kita, tapi menjadi kebutuhan kita. Publikasi harus kita anggap penting, pencitraan komunikasi publik harus kita anggap sesuatu yang dibutuhkan oleh partai. Hari ini dan nanti perang informasi akan sangat terbuka. Maka kepiawaian kita mengolah berita itu salah satu strategi dan kemenangan karena opini publik akan terbangun. Nah, itu target-target, itu maksud tujuan daripada kita membentuk Infocom. Kemudian kemarin kita melatih 1 Mas ini dari JB Kademangan, dan kemudian Mas Handoko dari Serai. Ada 1 orang anggota dewan, Mas Sugeng dari Solorejo, yang itu nanti juga kita tugaskan di Infocom ini. Maksud kemarin Mas Pingi ini dilatih adalah supaya Mas Pingi ini paham secara teknis terkait media online, terkait karena memang kita belum punya media yang konvensional, media cetak, apalagi media audiovisual televisi. PDI Perjuangan bukan hanya Blitar tapi sampai dengan DPP tidak punya itu. Maka yang paling sederhana yang kita mampu itu kita membuat web, kita membuat media online.
Bahkan pada perkembangan